Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya, Bun. Perkenalkan, nama saya Hartati. Saya dari TKIT Al-Mumtazah. Hari ini saya akan mengenalkan pembelajaran tentang matematika gembira. Topik yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang serunya bermain pola dan benda. Ibu-ibu pernah belajar tentang pola? Pernah mengajarkan anak-anaknya tentang pola? Oke, untuk ibu, apa pola yang pernah diajarkan? Wah, misalnya biru merah gitu. Terus? Terus besar kecil. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira membelajarkan anak-anak tentang pola. Nah, bagaimana kita cara mengajarkan pola dan apa saja tahapan-tahapan pada pola itu sendiri? Oke, next. Sekarang kita mau lanjut. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah kita semua dapat menggunakan konteks lingkungan sekitar atau kehidupan sehari-hari yang selaras dengan konsep aljabar pada capaian pembelajaran matematika di PAUD dengan mengikuti alur gembira. Apa sih alur gembira itu? Sudah ada yang pernah dengar, Ibu? Belum. Oke. Nah, ini dia. Jadi pembelajaran dengan gembira itu adalah sebuah alur ya Ibu-ibu ya. Yang mana ini adalah sebuah akronim. Gembira itu G-nya adalah gali dan eksplorasi konteks. Yang kedua, M-nya muat konten matematika. Yang ketiga, buat aktivitas. Kemudian yang keempat, ikuti pemikiran murid. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah tahapan, layakan, dan akhiri pembelajaran. Seperti apa kita kalau kita mau menggali dan mengeksplorasi konteks? Misalnya kita mau membelajarkan pola nih. Yuk, next. Nah, gembira itu yang pertama kita identifikasi pola yang ada di sekitar kita dulu. Sekarang ibu-ibu lihat di kelas ini, ada nggak pola di kelas ini? Apa polanya? Ubur-ubur. Apa polanya? Pink biru. Oke, selain itu ada lagi nggak? Di mana? Ya, merah putih yang ada di struktur itu ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Apa? Oh ya, di kartu angka. Apa polanya di kartu angka ini? Oke, kalau dia tidak berurutan kira-kira termasuk pola nggak? Bukan. Oke, ada lagi? Berurutan. Oh, pink, biru, hijau, oranye. Pink, biru, hijau, oranye. Oke. Nah, kalau untuk di luar, kira-kira misalnya anak-anak nih kita ajak keluar. Kita mau ngenalin pola. Kira-kira di luar ada nggak ya pola yang bisa kita kenalkan, yang bisa kita perlihatkan? Keramik lantai ya. Ada polanya ya ibu-ibu ya? Iya, betul sekali. Jadi, cara mengeksplorasi pola, cara mengenalkan pola itu tidak selalu harus kita bawa, nah ini pola. Terus kita ajarkan, ini nak pola itu. Kita langsung misalnya lembar kerja. Ini nanti habis merah putih ya, habis merah putih gitu. Tidak harus selalu seperti itu. Dan tidak harus selalu langsung kita mau buat aktivitas, anak-anak langsung dikasih aktivitas. Seperti itu. Jadi kita eksplorasi dulu, kenalkan dulu sama anak-anak, ajak anak-anak mengeksplorasi, atau mungkin dengan bahasa pemantik. Di rumah punya pola nggak? Ada nggak? Jadi kita menggali dulu pemahaman anak-anak itu sejauh mana mereka mengenal pola. Seperti itu.
Jadi jangan langsung-langsung kita bawa lembar kerja atau aktivitas mau meronce, anak-anak kita langsung tunjukkan nih, caranya kayak gini ya, merah kuning. Nah, ambil satu-satu talinya, benangnya, ayo kita masukin gitu, enggak. Tapi anak-anak digali dulu pemahamannya. Kita ajak eksplorasi dulu, baik dari benda-benda di sekitar, kita bawa keluar, atau kita menggunakan bahasa pemantik dengan mengingat di rumah ada pola atau tidak, seperti itu. Kegiatannya itu, tapi tahapannya harus eksplorasi konsep dulu dari gembira itu, gali dan eksplorasi. Jadi kalau anak-anak sudah diajak menggali dan mengeksplorasi, kira-kira ada keinginan nggak yang tumbuh untuk bisa mengenal pola itu lebih dalam lagi? Ya, ibu-ibu kalau udah diajak menggali konsepnya dulu, dikenalkan dengan kehidupan sehari-hari dulu, diarahkan dengan, oh ternyata di sekitar kita ada pola seperti itu. Mereka lebih pengen nggak belajar pola itu sendiri? Iya nggak? Apa sih ini? Udah ngikutin, yang penting udah selesai tugasnya, udah nggak seperti itu kan? Tapi mereka lebih tertarik kalau sudah diajarkan eksplorasinya dulu, diajak menggali dan eksplorasi, mengidentifikasi pola yang ada di sekitar. Jadi kalau selama ini kita belajar abstraknya dulu, belajar yang polanya dulu, X, Y, merah kuning, baru nanti kita sandarkan dengan sehari-hari ya, kehidupan sehari. Nah, kalau sekarang untuk di gembira ini, di alur gembira ini kita balik. Kita sadarkan dulu dengan kehidupan sehari-hari konteksnya. Kita hubungkan dulu dengan kehidupan sehari-hari, baru nanti kita tarik menjadi pembelajaran yang abstrak. Jadi gitu. Jadi sebelum mereka kenal rumus-rumus, mereka kita ajarkan dulu dengan kehidupan sehari-harinya itu ada nggak sih sebenarnya? Kebutuhannya ada nggak sih? Seperti kemarin saya kenalkan, ibu-ibu kalau dapat diskon kayak gini-gini nih, ibu-ibu milih yang mana gitu? Mau membelajarkan numerasi. Oh ternyata belajar numerasi itu gunanya nanti kalau dapat diskonan kita bisa hitung persentasenya. Tidak langsung dihadapkan dengan rumus persentase. Kalau 100% itu dari 2000 50%-nya ada berapa? Gini cara menghitungnya. Nggak kayak gitu. Kalau diajarkan rumusnya dulu baru diajarin konteks sehari-harinya, udah takut dulu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak takut dulu sama matematika sebelum mereka mengenalnya. Jadi kita kenalkan dulu dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, baru belajar matematikanya. Lanjut. Nah ini dia, gali dan eksplorasi. Pola adalah urutan yang berulang dari yang sederhana sampai dengan banyak elemen. Bisa warnanya, bisa bentuknya, bisa ukuran, ketukan irama, gerakan tubuh. Nah aktivitasnya bisa dengan merancang, menggambar, menari, memainkan alat musik, membuat karya dari benda-benda sekitar, berpantun dan menyanyi. Coba kita sekarang tepuk pola dulu. Ya, kalau misalnya Bu Tati bilang 1, ibu-ibu tepuk 1. Kalau Bu Tati bilang 2, ibu-ibu 2. Kalau tepuk kosong berarti enggak bunyi. Atau gini, kalau ibu bilang 1, jawabnya yes, 2, oke, 3, semangat. Udah tahu ya? Kalau 4, konsentrasi. Oke, siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, lanjut Bun Tari. Nah ini aktivitas pola dari gali dan eksplorasi. Bisa dari baju-bajunya, bisa dari pola gerakan, lompat 1, 2, 1, 2 kayak main engklek itu ya. Kemudian bisa juga dengan makanan dari dalam bekal mereka harian. Itu juga bisa kita buat jadi pola semangka, melon, semangka, melon.
Oke, lanjut. Nah, ini untuk tadi udah gali ya, gali dan eksplorasi. Sekarang muat kontennya. Contoh langkah-langkahnya yang pertama adalah memahami aktivitas pola sederhana. Nah, kalau untuk muat konten bisa ditunjukkan dengan video, gambar, atau dengan aktivitas. Misalnya langsung ditunjukkan gelangnya tadi. Nah, teman-teman, ini menurut teman-teman ada polanya enggak gitu? Apa ini warnanya gitu? Kalau anak-anak bisa menyebutkan merah, putih, merah, putih. Nah, itu juga namanya anak-anak sudah mengenal pola. Jadi, buat kontennya itu kita tunjukkan. Setelah mereka sebelumnya digali pemahaman dalam eksplorasi konsep tadi. Bisa menirukan pola, bisa menyusun pola sendiri, atau bisa bercerita tentang pola. Lanjut. Nah, ini buat aktivitas. Dari mulai eksplorasi konsep, kemudian membuat melihat konten, kemudian membuat aktivitas. Dibuat aktivitas ini adalah kegiatan inti. Kalau kita mau membuat gelang, berarti dibuat aktivitas ini, bikin gelangnya. Gitu, anak dapat membuat permainan proyek, simulasi, praktik, pemecahan masalah. Di sini dibuat aktivitas ini. Jadi mereka silahkan dibagikan alat dan bahannya dari konsep pola itu tadi. Tahapannya aktivitas numerasi, kemudian satu kesatuan antara konteks yang relevan, tahapan berpikir murid, dan desain berdasar pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian menumbuhkan prinsip belajar berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Nah, ibu-ibu, kan kalau di pembelajaran mendalam itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama, memahami. Nah, untuk memahami itu kira-kira masuknya di mana kalau di matematika gembira ini? Anak-anak kita bangun nih pemahamannya. Iya, dari yang pertama tadi ya, gem, berarti gali dan eksplorasi. Kalau muat konten, masuk memahami nggak? Masuk. Nah, sekarang kita akan membuat anak-anak itu aplikasi yang kedua. Jadi itu kaitannya nanti dengan pembelajaran mendalamnya. Dari mengaplikasinya itu dibuat aktivitas, buat aktivitas. Nah, kalau kita misalnya mau mengajarkan anak-anak itu meronceng, ya berarti aktivitasnya adalah anak-anak itu membuat gelang ceria misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Ikuti pemikiran murid. Tahapan selanjutnya dari kita membuat gelang itu tadi, ikuti pemikiran murid. Ada aja terkadang anak-anak yang ternyata misal maunya merah kuning, merah semua, kuning semua gitu. Nah, sesuai dengan prinsip dari pola itu sendiri, bahwa pola itu tidak bisa untuk mengembangkan argumentasi. Kita arahkan, walaupun wah bagus ya gitu, warna kamu keren, coba kita ulangin lagi, kita buat merah kuning, kalau habis kuning apalagi ya, yuk kita lanjutkan, sekarang ibu yang ini yang kuning, sekarang kamu habis kuning apa gitu. Jadi kita arahkan, jangan kita ikutin. Walaupun itu ikuti pemikiran murid, tapi kita Waalaikumsalam. Gunakan dengan, silakan ibu, gunakan dengan bahasa yang tidak, oh kamu salah nak, enggak gitu. Tapi wah kamu bagus, tapi kita coba ulangin yuk. Seperti ini nih caranya, merah kuning, bisa nggak dilanjutkan gitu. Lanjut. Itu kemungkinannya ya, ketika kita dihadapkan dengan anak-anak yang tidak sesuai dengan apa yang kita arahkan, tapi anak-anak tetap dimotivasi. Selanjutnya, rayakan dan akhiri. Untuk
rayakan, pada konsep rayakan ini, anak-anak itu diberikan apresiasi. Apresiasi bahwa mereka sudah bisa, mungkin mereka bisa maju ke depan, memperlihatkan, mendemonstrasikan, ini gelang saya gitu. Jadi mereka merasa memiliki kebanggaan atau menceritakan gelangnya di depan kelas, seperti itu. Jadi kita apresiasi, kita rayakan. Bisa dengan tepuk tangan bersama, siapa yang bisa maju, kita kasih tepuk wow misalnya. Itu bahwa anak-anak merasa terapresiasi, nggak udah dikumpulin di depan, nggak nggak ada ini. Ada juga yang sampai anak punya kamu jelek gitu. Ada anak yang seperti itu. Pernah ya Bu menemukan yang seperti itu? Nah itu, bahwa kita itu harus mengajarkan anak-anak mengapresiasi apa yang menjadi usaha mereka gitu. Jadi sekecil apapun usaha mereka, tetap kita apresiasi dengan cara misalnya mereka menunjukkan satu-satu, atau mungkin kita kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik, misalnya kita ajak diskusi, wah kamu hebat, oh ini sudah bagus, seperti itu juga sudah termasuk rayakan itu ya. Catat nama anak yang tidak menonjol dan mengalami kesulitan, atau yang menunjukkan pendekatan yang unik. Siapa saja yang perlu bimbingan, siapa saja yang sudah bisa melakukannya sendiri, seperti itu. Ini dari refleksi terhadap pemahaman. Nah ini setiap anak semuanya hebat, itu perlu kita apresiasi, dan itu adalah perlu kita rayakan. Merayakannya seperti yang saya sebutkan tadi. Terakhir, akhiri pembelajaran. Belum? Akhiri. Nah, di akhiri pembelajaran ini adalah seperti kita melakukan refleksi, interaksi sikap anak seperti apa. Apakah anak-anak itu ada yang bingung, ada yang antusias, ada yang ragu-ragu. Nah, seperti itu. Tugas guru apa? Hah? Ada yang anak diem aja, ada yang nangis, Bu aku nggak bisa. Nah, gitu. Nggak tahu bisa, nggak tahu juga. Iya. Nah, itu tugas guru, memberikan dorongan sehingga anak-anak itu bisa merasa percaya diri dan memulainya. Nah, ini dia selanjutnya, klasifikasi objek petualangan kelompok benda. Ayo kita mengklasifikasikan objek petualangan. Ya, nanti dari Gali dulu. Nah, ini pemahaman anak-anak di kehidupan pribadi, ada banyak. Bu, jangan cepet-cepet, yang tadi dulu mau dilihat gambar. Iya, yang tadi gambar. Nah, ini. Bu-ibu, ini anak-anak kira-kira kenal polanya di mana tuh? Pola apa nih? Di gambar yang pertama. Boneka sama boneka. Iya. Sepatu sama kaos kaki sama sepatu. Iya. Terus yang kedua, yang di sampingnya. Baju. Piring, gelas sama sendok. Nah, kalau yang di bawah yang cewek, yang sebelah sini. Warna sama pewarna, kuas sama Terakhir, iya. Jadi untuk yang pertama itu mengelompokkan benda berdasarkan fungsi atau jenis benda. Yang kedua, mengelompokkan benda berdasarkan jenis dan warna. Yang ketiga, di sekolah mengelompokkan berdasarkan jenis atau bahan mainan. Dan yang terakhir, mengelompokkan benda berdasarkan jenis, warna atau bentuk. Lanjut, ini eksplorasinya. Kemudian kita mau mengenalkan kontennya nih.
Kita membangun kesadaran ingin tahu anak itu dengan menunjukkannya. Kemudian kegiatan mencocokkan, mengelompokkan benda berdasarkan satu kategori atau mengelompokkan benda berdasarkan dua kategori. Terakhir, kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita lihat ini ya. Nah, ini muat konten. Ini juga sepatunya gimana, Bu? Kita urutkan berdasarkan pasangannya. Kalau putih sama putih. Kalau biru sama biru. Ya, ini membangun scaffolding berpikir murid untuk mengidentifikasi objek. Setiap pagi murid meletakkan sepatu mereka di rak sebelum masuk kelas. Rak ini sering menampilkan beragam jenis warna dan ukuran sepatu, dapat dijadikan dasar mengelompokkan benda secara konkret yang menyenangkan. Jadi mengajarkannya bisa dengan pembiasaan sehari-hari ya. Simpan sepatunya hitam, putih, merah, biru. Kemudian kalau berdasarkan ukuran besar, sedang, kecil, seperti itu. Lanjut. Buat aktivitas. Nah, ini tadi setelah membangun gali dan eksplorasi, kemudian membuat konten, ini kita bikin aktivitasnya. Bertumpu pada pengalaman murid, bersifat konkret, bertahap sesuai perkembangan. Lanjut. 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 Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Contohnya, pemikiran murid. Tahap perkembangan berdasarkan suka dan tidak suka. Aku taruh boneka dan apel bareng karena aku suka dua-duanya. Harusnya boneka sama apel itu kan yang berbeda ya. Jadi kamu suka dua-duanya ya hebat, kata bu gurunya. Tidak menyalahkan, tapi coba sekarang kita perhatikan apakah bentuk atau warnanya sama atau berbeda. Nah, jadi intinya lebih ke mengarahkan kalau anak itu tidak sesuai dengan polanya. Lanjut. Lanjut. Terus. Nah, rayakan dan akhiri. Pengenalan matematika gembira ini sedikit, mudah-mudahan ada yang bermanfaat, mudah-mudahan ada yang mengena. Jadi pada dasarnya kita membelajarkan anak-anak itu tidak selalu membawa bendanya dulu, kemudian kita tunjukkan dengan anak-anak. Tapi yang pertama tahapannya adalah anak-anak menggali dan eksplorasi di kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian kalau sudah anak-anak bisa kita tunjukkan kontennya, bentuk aslinya. Misalnya kita mau bikinkan pola itu langsung belangnya misalnya. Kemudian yang ketiga buat aktivitas. Aktivitas itu langsung ke aktivitasnya. Kemudian yang terakhir anak-anak itu selalu bisa kita arahkan, ikuti pemikiran murid. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, itu kita arahkan yang sesuainya seperti apa, tanpa mematahkan atau menyalahkan. Kemudian yang terakhir, rayakan dan akhiri. Rayakan itu mereka diberikan apresiasi, bisa dengan maju, mereka menceritakan, atau dengan memberikan tepuk, seperti itu. Dan yang terakhir, pengalaman mereka. Akhiri itu seperti refleksi, menanyakan sejauh mana pemahaman anak-anak itu tentang aktivitas itu, ada kesulitan atau tidak. Oke, sedikit ya Bu ya. Iya. Sudah selesai aku. Sudah. Guru, aku belum panjang Bu guru punya aku. Kamu kok